unsur-unsur intrinsik puisi. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Keberadaan unsur-unsur intrinsik yang terkandung dalam karya sastra penting untuk memahami suatu karya sastra tersebut secara keseluruhan. Nah, terdapat 7 unsur intrinsik prosa fiksi, yaitu yang pertama ada tema, merupakan sebuah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya sastra tersebut. Yang kedua ada amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang melalui karyanya. Yang ketiga ada tokoh. Tokoh adalah individu atau ciptaan atau rekaan pengarang yang mengalami peristiwa-peristiwa atau lakuan dalam berbagai cerita di dalam karya sastra. Yang keempat ada alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa dalam cerita. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, mundur, dan alur campuran. Yang kelima ada latar. Latar merupakan segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang keenam ada sudut pandang. Merupakan cara memandang dan menghadirkan tokoh-tokoh secara dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah teknik pengolahan bahasa oleh pengarang dalam upaya menghasilkan karya sastra yang hidup dan indah. Pengolahan bahasa harus didukung oleh diksi atau pemilihan kata yang tepat. Gaya seorang pengarang tidak akan sama apabila dibandingkan dengan gaya pengarang lainnya, karena pengarang tertentu selalu menyajikan hal-hal yang berhubungan erat dengan segala pribadinya dan kepekaannya terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Nah, di dalam puisi juga terdapat 7 unsur intrinsik, yaitu yang pertama ada tema, merupakan sebuah gagasan, ide, atau pikiran utama yang mendasari suatu karya tersebut. Yang kedua ada topik. Topik lebih spesifik dari tema. Topik merupakan inti dari utama dari seluruhan isi yang hendak disampaikan. Yang ketiga ada amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Nah, amanat dibagi menjadi 2, yaitu amanat tersirat dapat ditemukan ketika kita sudah memahami isi puisi tersebut, dan amanat tersurat yang ditemukan secara langsung di dalam puisi tersebut. Nah, yang keempat itu ada larik. Larik atau baris merupakan kalimat prosa dalam sebuah puisi yang memiliki beraneka ragam bentuknya sebagai penyusun bait, sedangkan bait merupakan kumpulan dalam larik atau baris yang tersusun secara harmonis. Nah, yang kelima itu ada rima, adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tetapi juga bisa kita temui atau berada di antara setiap baris dalam kata. Nah, yang keenam itu ada diksi, adalah pilihan kata pada puisi yang digunakan untuk memberikan makna yang sesuai dengan keinginan penulis. Dan terakhir ada tipografi. Tipografi adalah wujud estetik pada bentuk penulisan puisi. Tipografi suatu ilmu yang mengkaji dalam pemilihan dan penataan suatu huruf sehingga menimbulkan makna yang diekspresikan penyair dalam bentuk karya sastra. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.